Kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Gomar, hingga saat ini sebenarnya himbauan apa yang diberikan ataupun disampaikan oleh PGI kepada para jamaah mengenai pelaksanaan dari ibadah ini? Lalu sebenarnya selama ini, terutama selama masa PSBB ini, ibadah apa yang dijalankan oleh para jamaah ini? Ya, pertama, selama PSBB memang kita sudah mendorong gereja-gereja melaksanakan ibadah live streaming. Jadi gereja tidak ditutup. Gereja tetap ada yang beribadah, ada petugas gereja yang beribadah, tetapi untuk hanya dipancarkan lewat live streaming dan umat mendengar dan mengikuti ibadah itu lewat gadget atau TV. Memang tidak semua daerah mampu melakukan, tetapi yang kita siapkan adalah untuk ibadah di rumah. Lalu dalam rangka wacana untuk mulai kembali ibadah bersama ini, hari Jumat yang lalu tanggal 22 Mei, PGI telah mengeluarkan imbauan sebetulnya untuk melatih kedisiplinan warga untuk tetap saja dulu beribadah di rumah sampai ada pemberitahuan dari pemerintah bahwa kondisinya sudah aman untuk ibadah bersama. Dan untuk itu dengan sengaja kami mendorong warga, mendorong para pimpinan gereja mendidik warga berdisiplin untuk mengikuti protokol kesehatan. Jadi semua protokol kesehatan itu mulai disosialisasikan, dijemaatkan, seperti menjaga jarak, kapasitas gereja tidak penuh, tetapi mungkin sepertiga atau seperempat yang boleh hadir. Dan itu yang kita mulai katakan, penuhi sepenuhnya protokol kesehatan. Baik, Pak Gomar, akan diterapkan protokol kesehatan, sudah dibahas tentunya oleh PGI, tadi juga sudah dihimbaukan kepada para jamaah. Nah, untuk pelaksanaannya, untuk bisa menjamin, bisa mengawasi Pak, bahwa protokol ini betul-betul dijalankan saat ibadah berlangsung, ini ada himbauan apa mungkin dari PGI? Nah, di sini yang kita kesulitan sekarang. Apakah harus ada satuan tugas untuk mengontrol ini, dan satuan tugas ini dari mana? Baik. Karena kalau hanya internal dari gereja misalnya, itu juga sejauh mana disiplinnya begitu, itu juga kita masih pelajari. Apakah sebaiknya satuan tugas untuk mengontrol ini semua gabungan dari masyarakat setempat bersama pengurus gereja, ini juga masih harus kita pikirkan dalam 1-2 hari. Baik, faktor pengawasan menjadi PR, apakah cukup hanya dengan faktor internal saja? Nanti kita akan bahas, Pak Kiai juga mungkin bisa memberikan pandangannya. Tapi kita juga sudah terhubung dengan Bapak Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Nurdin. Malam, Waalaikumsalam. Baik, Pak Nurdin, bagaimana pandangannya melihat rencana dari pemerintah yang akan membuka tempat-tempat peribadatan? Tanggapan dari masyarakat Sulawesi Selatan seperti apa? Ya, Mbak Putri, kita sudah bekerja sekian lama, berusaha sekuat tenaga untuk memutus rantai penularan COVID-19. Nah, tentu kami menyambut baik ya bahwa masjid sudah bisa dilonggarkan walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, khusus untuk Sulawesi Selatan, memang kami melakukan sinergi antara kabupaten kota dan provinsi. Jadi semua yang terkonfirmasi positif itu kita bawa ke Makassar dalam kemasan COVID, wisata COVID ya. Jadi hampir boleh kita katakan bahwa kabupaten kota hampir 80% itu clear ya, karena semua sudah ada di Makassar. Nah, ada satu beban kita, memang hasil tracking kita masih ada 740. Ya, ini lagi kita upayakan untuk masukkan dalam wisata COVID. Ya, kalau ini bisa kita lakukan, saya kira insya Allah kita bisa mengatakan bahwa Sulawesi Selatan sudah bisa masuk dalam uji coba new normal.
Nah, kami tadi bersama Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, seluruh Forkopimda, bersama alim ulama, juga para pengusaha perhotelan, mall, ya. Ya, walaupun kita tidak masuk dalam skenario yang 4 provinsi itu, tetapi kita tetap juga melakukan sosialisasi secara masif dan mempersiapkan menuju new normal itu. Dan kami tentu berusaha, ya, walaupun sekarang ini kabupaten kota itu sudah sangat landai, ya. Ada yang sudah 0,4, 0,5, ya. Kalau Sulawesi Selatan sendiri itu masih 1,01. Makassar 1,2. Nah, inilah sekarang kita terus upaya bagaimana terus menurunkan RO ini. Nah, harapan kita mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, Sulawesi Selatan ini kita bisa merasakan hidup normal kembali. Pastinya hidup normal segera dirasakan, tapi sebelumnya kan juga perlu ada sosialisasi, Pak. Bagaimana sejauh ini pelaksanaan sosialisasi, Pak, ke masyarakat, terutama tadi itu untuk bisa mengobati masyarakat yang begitu rindu untuk beribadah langsung di tempat ibadah. Apalagi kalau kita sempat mendengarkan informasi Sulawesi Selatan, kalau saya tidak salah, termasuk salah satu daerah wilayah yang mendapatkan perhatian dari Presiden Jokowi agar ditekan jumlah angka kasusnya, Pak. Ya, sebenarnya Mbak Putri, Sulsel ini mungkin karena yang membedakan kita dengan Jawa barangkali, ya. Jawa terpantau lewat media. Kalau kami di Sulawesi Selatan ini betul-betul kerja lillahi ta'ala. Ya, kita terus menekan jumlah COVID-19, ya. Upaya-upaya yang kita lakukan di Sulawesi Selatan ini luar biasa. Ya. Saya kira tidak ada provinsi yang mengemas, ya, dalam bentuk yang kita sebut sebagai wisata COVID, ya, duta COVID, yang bersinergi kabupaten kota. Jadi kami tuh terus melakukan tracking di seluruh kabupaten kota, dan hasil tracking kita bawa ke Makassar supaya daerah-daerah kita bisa terbebas dari COVID-19. Nah, yang lebih penting lagi, Sulawesi Selatan ini adalah salah satu penyangga pangan nasional. Tidak boleh daerah-daerah kita itu terganggu oleh COVID-19. Maka inisiasi kita di provinsi ini, semua terkonfirmasi positif, baik OTG maupun ODP, itu masuk dalam program wisata COVID kita. Dan satu kabar gembira bahwa dengan wisata COVID ini mampu betul-betul menurunkan RO kita, RT kita yang dari 4 sekarang tinggal 1,01, ya. Nah, mungkin ini yang tidak terekam oleh pusat, sehingga melihat bahwa ada sesuatu yang perlu kita lakukan bersama di Sulawesi Selatan. Kita bersama Forkopimda dan seluruh alim ulama di Sulawesi Selatan ini kita kompak bersama pimpinan daerah yang lain. Jadi pelaksanaan wisata COVID ini termasuk efektif, ya, Pak, ya, untuk menekan angka, dan itu berarti adalah mengalokasikan semua penderita ataupun pasien dari berbagai daerah ini akhirnya dipusatkan di Makassar, itu ya, Pak, intinya, ya, Pak, ya, dari wisata COVID ini. Iya, jadi di samping menyehatkan masyarakat, ya, yang terkonfirmasi positif, baik OTG maupun ODP, hotel-hotel juga hidup yang nyaris karyawannya di PHK. Baik. Terus catering juga hidup. Jadi saya kira itulah yang disebut new normal, ya. Baik. Jadi kita kombinasikan, kita boleh, ya, terpapar virus, tapi jangan sampai ekonomi kita juga hancur. Saya kira itu. Iya. Pak Nurdin Abdullah, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung bersama kami, sudah menyediakan waktu. Sekali lagi terima kasih dan selamat beraktivitas kembali, Pak Nurdin. Dr. Erina, mungkin juga bisa diberikan pandangan tadi bagaimana cara dari Sulawesi Selatan untuk bisa menekan jumlah angka kasus wisata COVID, itu dia. Ada penilaian tersendiri, tanggapan sendiri mengenai hal ini? Enggak, saya nggak ngerti hubungannya dengan wisata COVID ini. Hotel jadi
diberdayakan ramai. untuk menempati atau ditempatkan sebagai Bukannya tempat-tempat pasien ini di rumah sakit dan sakit. juga tempat-tempat itu hotel. mendapatkan Siapa yang bayarin? khusus begitu mendapatkan Hotel siapa yang bayarin? mungkin pihak pemerintah tadi. Oh oke. Kalau dia banyak duit silakan. Iya. Terus juga makanan itu disediakan oleh pemerintah. Mungkin seperti itu juga tadi yang diberikan, memberdayakan Kita nggak jelas catering nih yang ada. wisata COVID ini. Ya. Nanti jangan-jangan orang daerah pengen jadi OTG, supaya nginep di hotel dikasih makan gratis. Baik, kalau tadi kita juga sudah mendengarkan pendapat Pak Gomar, begitu Pak Kiai, yang namanya pengawasan ternyata juga menjadi PR, juga menjadi salah satu hal yang dipertanyakan. Nah, menggerakkan faktor internal, mungkin pengurus masjid dan itu masyarakat ataupun tokoh ulama di kampung masing-masing seperti apa Pak? Ada himbauan dari MUI ya Pak Kiai? Iya, saya ingin berharap ya kepada pemerintah daripada mengefektifkan TNI dan Polri kalau di rumah ibadah, saya pikir lebih baik mengefektifkan para ulama dan ustadz. Jadi perlu ada sosialisasi kepada ulama dan ustadz, memahamkan tentang protokol kesehatan. Jadi dia yang bicara kepada umat. Tapi kalau nanti yang maju TNI Polri dianggap di situ ada maling, atau mungkin dianggap di situ ada kriminal, dan mungkin masyarakat merasa nggak nyaman ibadah, merasa diawasi. Nah ini saya pikir meskipun kami ada di Satgas COVID-19, koordinasi begini masih kurang maksimal dengan kita. Nah, kami ingin sebenarnya sampai ke bawah, di daerah yang di situ memang dilakukan, ya daerah hijau yang sudah mulai dilakukan new normal itu dengan protokol kesehatan. Nah ini perlu disosialisasikan pada ulama, ustadz, da'i, ialah yang bicara kepada umat. Jadi kalau nanti pendekatannya Polri dengan TNI itu beda. Memang lebih disiplin, tetapi ruh spiritual, ruh religiusitasnya tuh nggak kena. Baik. Nah ini mungkin usulan kami dari atas sampai bawah, mari kita urai yang di tempat-tempat ibadah itu memfungsikan tokoh agama, baik itu yang Islam maupun di agama lain. Tapi saya pikir sama. Pak Kiai, kalau kata tokoh agama atau tokoh ulama sekitar begitu, jadi agak lebih longgar penerapan peraturannya karena sudah kenal, sungkan, ini merupakan warga senior atau seperti apa, jadi masuk masjid nggak pakai masker jadi nggak apa-apa gitu, gimana Pak Kiai? Jangan dibalik bahwa orang kita tidak disiplin. Itu kan karena mereka belum mengerti atau belum paham tentang bahayanya penyakit. Kalau mereka diberi kesadaran tentang bencana COVID, kesadaran bagaimana disiplin, mereka lebih tegas. Kalau mereka mengikuti ulama, itu ada nilai ruhnya, religiusitasnya, ada nilai keagamaan, keimanan. Tapi ketika dijaga polisi dan TNI, mereka semata-mata hanya takut pada polisi TNI. Berapa polisi dan TNI yang mau menjaga itu? Baik. Dan itu kurang bisa mendidik kepada masyarakat tentang keagamaan. Kalau ini kan bisa dikaitkan dengan bagaimana hifdzun nafas, bagaimana menjaga jiwa. Nanti ketika kebersihan an-nadhafatu minal iman, itu bisa disosialisasikan nilai agama. Tidak ada agama yang bertentangan sama sekali dengan proses protokol kesehatan itu. Cuci tangan itu pertama itu. Bangun tidur, Islam itu sudah mengajarkan, ya. Karena kita bangun tidur apa? Tangan cuci lebih dulu. Li'annahu la yadri aina batat yadu. Karena dia nggak tahu tangannya ini tidur di mana malam. Masuk kemana, pegang apa. Maka bangun tidur pertama Anda cuci sebelum muka dan lainnya tangan. Ketika kita wudhu juga tangan dulu yang dicuci. Oleh karena itu kalau ini dimasukkan dalam internalisasi nilai-nilai agama, difungsikan ustadz dan ulama, itu akan lebih maksimal. Baik. Nah, Pak Gomar, kalau tadi juga sudah menyebutkan mengenai pengawasan, ini merupakan salah satu tugas ataupun salah satu PR begitu. Adakah hal lainnya Pak mungkin yang menjadi pertimbangan-pertimbangan yang juga dipikirkan oleh pihak PGI sebelum diberlakukan ataupun dibukanya gereja-gereja? Ya, saya sependapat dengan Pak Kiai Khalil tadi bahwa memang idealnya seperti itu. Tapi nampaknya realitas kita kan disiplin kita masih belum seperti yang ideal yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi. Dan oleh karena itu memang harus hati-hati. Tentu saja kita harus hati-hati, jangan mengedepankan tentu aparat atau apa, tapi harus ada dialektika di antara internal sendiri dengan eksternal dalam kerangka pengawasan. Saya kira ini menjadi PR. Tentu saja kalau eksternal mulu yang mengawasi tentu tidak akan pernah dewasa umat kita. Tetapi kita ada dalam dialektika di antara keduanya, itu menurut hemat saya untuk ke depan. Dan pertimbangan lainnya adalah seperti katakan tadi, memang untuk setiap daerah yang paling paham
tentang mana daerah hijau, mana yang sudah aman atau tidak adalah otoritas dari otoritas kesehatan atau otoritas apapun dalam gugus tugas yang ada di negara kita. Dan oleh karena itu menurut hemat saya perlu pengkajian yang lebih mendalam untuk setiap daerah. Dan tidak, seperti saya katakan di awal tadi, tidak sama untuk seluruh daerah di Indonesia. Baik, Pak Gomar Kultom, terima kasih untuk waktunya dan juga sudah memberikan informasi kepada kami selaku Ketua Umum PGI, dan juga kita harapkan jika memang ini bisa diberlakukan pembukaan berbagai macam tempat ibadah termasuk gereja-gereja juga bisa berjalan lancar dan protokol kesehatan ini bisa berlangsung secara maksimal. Begitu Pak Gomar, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bu, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali lagi nanti untuk melanjutkan perbincangan kita mengenai hal ini, termasuk juga mengajak Anda untuk memantau bagaimana arus lalu lintas di beberapa titik di tanah air. Sesaat lagi.